wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rita Bila, NPK 058, kelas manajemen marketing. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil ringkasan dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Pertama saya akan membahas tentang e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah suatu proses menjual dan membeli produk secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan lain dengan perantara komputer. Tujuan e-commerce adalah dengan menggunakan e-commerce, maka perusahaan dapat lebih efisien dan efektif dalam meningkatkan keuntungannya. Jenis-jenis e-commerce yang pertama bisnis to bisnis. Di sini yang dimaksud dengan bisnis to bisnis adalah semua transaksi elektronik barang maupun jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Itu umumnya e-commerce jenis ini dilakukan menggunakan data atau ID, electronic data interchange. Yang kedua, business to consumer. E-commerce ini antara perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga, consumer to consumer. Jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang dan jasa antar konsumen. Yang keempat, consumer to business. Jenis e-commerce ini dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang maupun jasa. Yang kelima, business to administrasi. Jenis e-commerce ini yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Yang keenam, consumer to administrasi. Meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Yang ketujuh, online to offline. Jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk visit online maupun offline. Manfaat e-commerce yang pertama, melewati batas geografi. Yang dimaksud ini adalah jika kita mendirikan sebuah toko, kita dibatasi oleh wilayah geografis yang dapat kita layani. Dengan e-commerce, seluruh dunia adalah taman bermain kita. Selain itu, munculnya e-commerce akan muncul mobil e-commerce. Yang kedua, mencari produk lebih cepat. Mencari produk lebih cepat ini yang dimaksud adalah hal ini tidak lagi tentang mendorong keranjang belanja saja, seperti di Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Tetapi di sebuah situs e-commerce, pelanggan dapat mengklik navigasi intuitif atau menggunakan kontak pencarian. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional, yaitu transaksi yang sebagian besar operasionalnya diprogram di dalam komputer, sehingga biaya-biaya seperti showroom, beban gaji yang berlebihan dan lain-lain tidak perlu terjadi. Yang keempat, dapat memberikan informasi up to date. Yang dimaksud ini adalah tentunya informasi akan semakin lengkap dan lebih mudah disampaikan kepada para konsumen. Biasanya informasi tersebut berisi spesifikasi mengenai produk-produk yang akan dijual seperti harga, spesifikasi barangnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, buka sepanjang waktu atau 24 jam. Yang dimaksud ini adalah web e-commerce dapat beroperasi setiap waktu, setiap menit, setiap detik, setiap jam selama 24 jam dalam sehari. Hal ini dapat meningkatkan jumlah konsumen dan pesanan yang diterima akan semakin bertambah juga. Strategi SJM. Yang pertama, strategi bisnis atau rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetapkan arahnya. Yang kedua, strategi fungsional. Yang dimaksud dengan strategi fungsional ini adalah lebih lanjut mengembangkan strategi bisnis di segmen bisnis harus diselaraskan dan terkoordinasi. Yang ketiga, kompetensi inti. Yang dimaksud dengan kompetensi inti ini adalah kekuatan organisasi yang menyediakan fokus dan landasan bagi perusahaan strategi. Interaction, yang pertama ada keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, akuntansi, dan desain. Next, saya akan membahas tentang manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Pengukuran kinerja supply chain adalah salah satu aspek fundamental dalam SCM adalah manajemen kinerja yang berkaitan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan pesaing.
adalah waktu. Waktu ini diperlukan untuk mengeluarkan suatu aktivitas. Dan ketiga, kapasitas, yaitu seberapa banyak volume pekerjaan. Keempat, produktivitas, yaitu mengukur sejauh mana sumber dana secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. Yang kelima, kapasitas, yaitu kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas. Yang keenam, utilisasi, yaitu sumber daya dalam supply chain. Dan yang terakhir, outcome, hasil dari suatu proses. Next, saya akan membahas tentang formula kinerja rantai pasok. Salah satu ukuran yang paling umum digunakan dalam semua manajemen operasi adalah perputaran persediaan berdasarkan tahunan, dengan dirumuskan sebagai inventory turnover, yaitu cost of goods sold average dibagi average aggregate inventory value, yaitu yang di dalamnya terdapat rumus cost of goods sold itu biaya pengiriman barang ke pelanggan dikurangi biaya penjualan dan admin, dibagi dengan average aggregate inventory value itu yaitu average-nya. Misalnya, laporan tahunan dari perusahaan melakukan harga pokok penjualan mereka untuk tahun tersebut adalah 150 juta. Dan total persediaan rata-rata mereka yang di dalamnya ada bahan produksi ditambah barang dan proses bernilai 35 juta. Perusahaan ini biasanya memiliki rasio perputaran persediaan 10. Berapa rasio perputaran persediaan tahun ini? Apa artinya? Nah, ini sudah dijelaskan di pertemuan yang minggu lalu dan sudah dibahas, yaitu dalam mencapai, yaitu bisa dihitung, yaitu 160 dibagi 35 juta dan ketemunya 4,57. Nah, 4,57 itu maka capaian yang diraih kenapa jelek? Karena di bawah rata-rata, yaitu karena tidak sampai 5%. Dampaknya ya akan berpengaruh terhadap profit perusahaan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa inventory rasio semakin tinggi itu semakin baik. Perputaran barang, ya barangnya laris, perputarannya juga semakin baik. Kekuatan manajemen hubungan pelanggan dalam meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan minggu lalu, dapat diberikan contoh oleh Bapak Pujo selaku dosen mata kuliah manajemen rantai pasok ini. Diberikan contoh bahwa diberikan contoh sebuah makalah, bahwa makalah ini menjelaskan tentang menunjukkan hubungan antara manajemen dengan hubungan pelanggan atau CRM dan supply chain manajemen atau SCM, dan kekuatannya untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan perusahaan manufaktur di Malaysia. Asosiasi antara dimensi CRM, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan dianalisis melalui metode statistik seperti analisis cluster, uji fitment, dan pemodelan kesamaan struktural atau SIM. Temuan analisis cluster dan uji fitment menunjukkan bahwa pencapaian kepuasan pelanggan yang tinggi memiliki tingkat CRM yang lebih tinggi implementasi dan memberikan prioritas pada dimensi seperti mengukur dan mengevaluasi kepuasan pelanggan, mengevaluasi hubungan dengan pelanggan secara terus-menerus, dan memberikan layanan tindak lanjut dan pernah jual daripada pencapaian kepuasan pelanggan rendah. Hasil dari model SIM yang dimediasi sebagai mengungkapkan bahwa CRM menunjukkan dampak langsung pada kepuasan pelanggan dan juga efek tidak langsung dan dimediasi oleh kualitas produk. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.